Bayangkan sebuah negara yang begitu besar, begitu kuat, hingga seluruh dunia gemetar hanya mendengar namanya. Negara ini memiliki senjata nuklir paling mematikan, pasukan militer terbesar, dan pengaruh politik yang menjangkau seluruh benua. Negara itu bernama Uni Soviet. Tapi sekarang, negara itu tidak lagi ada. Bagaimana bisa negara sebesar Uni Soviet runtuh begitu saja? Siapa yang menyebabkan kehancurannya? Dan mengapa rakyatnya sendiri ingin berpisah? Mari kita mulai dari awal. Pada tahun 1917, Rusia mengalami revolusi besar. Rakyat memberontak melawan kekuasaan Tsar yang sudah ratusan tahun berkuasa. Tsar terakhir, Nicholas II, digulingkan. Kekacauan melanda negeri, sampai akhirnya kelompok komunis yang dipimpin Vladimir Lenin berhasil mengambil alih kekuasaan. Dari sinilah lahir Uni Soviet pada tahun 1922. Negara ini dibentuk berdasarkan ideologi komunisme. Tujuannya mulia. Semua orang harus sama. Tidak ada kaya dan miskin. Tidak ada kepemilikan pribadi. Semua milik negara. Semua untuk rakyat. Pada awalnya, banyak orang percaya komunisme dianggap solusi bagi ketimpangan sosial. Negara berkembang pesat dengan industrialisasi. Tapi di balik semua itu, muncul sistem pemerintahan yang sangat keras dan mengekang. Setelah Lenin meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan Joseph Stalin. Ia memimpin dengan tangan besi. Siapapun yang dianggap musuh negara langsung dihabisi. Jutaan orang dibunuh, dipenjara, atau dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia. Ekonomi tumbuh, tapi rakyat menderita. Mereka tidak bebas berbicara, tidak bebas memilih pemimpin. Hidup diawasi oleh negara. Media dikontrol. Sekolah hanya mengajarkan ideologi partai. Namun di luar negeri, Uni Soviet terlihat sebagai kekuatan besar. Dia menjadi lawan utama Amerika Serikat dalam perang dunia. Mereka bersaing dalam senjata, luar angkasa, dan pengaruh politik di seluruh dunia. Tapi di dalam negeri, masalah mulai tumbuh diam-diam. Pada tahun 1970-an, ekonomi Uni Soviet mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Sistem komando terpusat, di mana semua keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah pusat, tidak efisien. Banyak pabrik memproduksi barang yang tidak dibutuhkan. Laporan-laporan sering dimanipulasi agar terlihat sukses di mata pemimpin. Petani tidak punya semangat karena tanah mereka milik negara. Mereka tidak mendapat keuntungan apa-apa. Akibatnya, hasil panen buruk. Uni Soviet yang punya tanah luas malah bergabung dari Amerika. Rakyat mulai merasakan kelangkaan barang. Untuk makan roti atau sabun, mereka harus antri berjam-jam. Tapi tidak ada yang berani menolong karena takut ditangkap. Negara ini perlahan-lahan menjadi raksasa yang lelah, besar, ini tidak lagi kuat. Tahun 1985, seorang pemimpin muncul, Mikhail Gorbachev. Dia masih muda, cerdas, dan menyadari bahwa Uni Soviet sedang menuju kehancuran jika tidak. Maka dia memutuskan dua kebijakan besar, perestroika dan glasnost. Perestroika artinya restrukturisasi ekonomi. Gorbachev ingin memberi ruang bagi inisiatif individu, memperbolehkan usaha kecil, dan mengurangi kontrol pemerintah. Tapi karena dilakukan setengah-setengah, hasilnya kacau. Ekonomi malah semakin turun. Glasnost artinya keterbukaan. Gorbachev membolehkan kritik terhadap pemerintah, membebaskan media, dan membuka arsip masa lalu. Rakyat terkejut melihat kebusukan yang selama ini disembunyikan. Pembantaian, kelaparan buatan, penyiksaan, dan korupsi besar-besaran. Rasa percaya terhadap pemerintah hancur. Rakyat mulai berani bersuara. Uni Soviet bukan satu bangsa. Ia terdiri dari 15 republik, seperti Rusia, Ukraina, Kazakhstan,
Latvia, dan lainnya. Selama puluhan tahun, republik-republik ini dipaksa tunduk pada pemerintah pusat di Moskow. Dengan adanya glasnost, mereka mulai bersuara. Mereka ingin bebas menentukan nasib sendiri. Di negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania, rakyat turun ke jalan menuntut kemerdekaan. Di Ukraina, orang mulai bicara tentang sejarah mereka sendiri yang selama ini dikubur. Setiap republik merasa, kami bukan bagian dari kekacauan ini. Kami ingin keluar. Dan pemerintah pusat yang dulu begitu kuat, kini kehilangan taringnya. Tahun 1991, para jenderal dan politisi garis keras melakukan kudeta. Mereka tidak suka dengan kebijakan Gorbachev yang dianggap terlalu lemah. Mereka menentang Gorbachev dan mencoba mengambil alih kekuasaan. Tapi kudeta ini justru mempercepat peruntuhan. Rakyat turun ke jalan. Moskow, ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen. Mereka mendapat tank dan tentara. Pemimpin Rusia saat itu, Boris Yeltsin, berdiri di atas tank dan berbicara pada rakyat. Kudeta gagal. Para pelakunya ditangkap. Tapi setelah itu, Gorbachev tidak lanjutkan kekuasaan. Rakyat tidak percaya padanya. Para republik pun bergerak semakin cepat untuk memisahkan diri. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Di malam yang sama, bendera merah dengan palu arit diturunkan dari Kremlin, digantikan dengan bendera Rusia. Uni Soviet resmi bubar. 15 negara baru lahir dari puing-puingnya. Rusia menjadi penerus utama. Ukraina, Kazakhstan, Georgia, dan lainnya memilih jalan sendiri-sendiri. Sebuah era berakhir. Banyak faktor yang menyebabkan pecahnya Uni Soviet. Ekonomi yang gagal. Sistem komando tidak mampu menjadikan rakyat. Industri tidak efisien. Pertanian gagal. Dan kelangkaan barang jadi kemana-mana. Pemerintahan yang terlalu efisien. Selama puluhan tahun, rakyat ditekan. Ketika tantangan berubah mereka tidak ingin kembali ke sistem lama. Lanjutnya, nasionalisme. Republik kecil merasakan menjadi korban eksploitasi oleh Rusia. Mereka ingin kepemimpinan yang lemah. Gorbachev punya niat baik, tapi tidak cukup kuat untuk mengendalikan perubahan besar yang terjadi. Kudeta 1991. Upaya menggulingkan Gorbachev justru mempercepat disintegrasi karena rakyat kehilangan kepercayaan total. Meskipun Uni Soviet sudah tidak ada, warisannya masih terasa sampai hari ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina, misalnya, sebagian besar merupakan warisan dari perpecahan ini. Masalah perbatasan, identitas nasional, dan pengaruh politik tidak selesai begitu saja saat bendera diturunkan. Rusia, sebagai negara penerus utama, masih membawa ambisi besar untuk kembali menjadi kekuatan dunia. Tapi luka sejarah Uni Soviet tidak mudah disembuhkan. Banyak orang di bekas wilayah Soviet masih hidup dalam kemiskinan. Mereka rindu kestabilan yang dulu ada, tapi juga tidak ingin kembali ke sistem otoriter. Uni Soviet tidak dihancurkan oleh perang, tidak diserang dari luar. Ia runtuh dari dalam oleh sistem yang tidak mampu menyesuaikan diri, oleh kebohongan yang akhirnya terungkap, dan oleh rakyat yang mulai sadar bahwa mereka berhak hidup lebih baik. Ini bukan sekadar kisah tentang kejatuhan sebuah negara. Ini adalah pelajaran bahwa kekuatan bukan hanya soal senjata dan wilayah luas. Kekuatan sejati datang dari rakyat yang sejahtera, sistem yang adil, dan pemerintahan yang bisa dipercaya. Dan jika hal-hal itu hilang, bahkan raksasa pun bisa tumbang.